Sidang kasus bantal Harvest menggugat Harvest Luxury di Pengadilan Negeri Surabaya. Berikut adalah jalannya persidangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan sidang kasus bantal Harvest karena menggugat kembali Harvest Luxury. Kita akan dengarkan keterangan pengacara PH Zulfi Satria. Terima kasih. Hari ini adalah jadwal sidang kesaksian. Kita berusaha mengajukan 3 saksi, tapi majelis hakim minta 2 saja. Kita ajukan 2 saksi yang betul-betul melihat, mengalami bahwa banyak pembeli yang bingung mengira produk yang mereka beli itu adalah Harvest karena mereka menonton video saksi ini yang live, kemudian menonton juga video saksi ini yang diambil oleh penjual yang lain, videonya diambil, keranjang kuningnya berbeda sehingga mereka salah beli, tapi komplainnya ke mereka. Itu membuktikan bahwa banyak customer yang bingung, pembeli yang bingung akibat adanya merek baru yang dimirip-miripkan dengan merek klien kita. Bagi kita itu sudah sangat bukti yang sangat kuat bahwa kalau merek itu dimirip-miripkan akan muncul kebingungan di customer. Itu satu. Yang kedua, bahwa terbukti juga dari saksi yang menyatakan bahwa benar video mereka dipakai untuk menjual merek yang lain yang mirip dengan merek klien kita. Jadi ada 2 kesalahan yang sangat fatal. Dan alhamdulillah antara bukti yang kita sampaikan dengan kesaksian 2 ibu-ibu yang cantik ini, dua-duanya ayu walaupun namanya tak ayu, dua-duanya sinkron. Ya, antara bukti yang kita ajukan ke saksi ke pengadilan dengan kesaksian mereka sinkron dan cocok. Oke. Untuk saksi Bu Lulu, ya, tadi yang disampaikan seperti apa? Saya menyampaikan pengalaman saya waktu masih bergabung di Harvest sebagai konten kreator. Ya, saya menyampaikan apa yang saya ketahui, bahwa saya sering waktu live dikomplain oleh customer kenapa barang yang dikirim berbeda, sedangkan mereka belinya tidak di toko kami tapi pakai video kami gitu. Oke, berarti ada pengguna dengan menggunakan video Anda, kemudian dia beli karena wajahnya Anda, tetapi ternyata bukan. Keranjang kuningnya bukan. Ya. Oke, dan Anda merasa ada penipuan dalam hal ini? Iya, saya merasa seperti itu karena kan akhirnya waktu saya live yang merasa dirugikan muncul di live saya. Jadi mereka komplain gitu, kenapa kok barang yang saya beli tidak sesuai dengan yang Mbak live gitu. Oke. Sekarang ke Bu Ayu, tadi seperti apa yang disampaikan? Ya perbedaan antara Harvest sama Harvest Luxury. Soalnya kan banyak orang yang ambigu. Kenapa yang di live kan Harvest, yang datang itu Harvest Luxury seperti itu. Jadi banyak komplain juga yang masuk di live. Oke. Itu artinya video Anda juga dipakai orang lain di tempat yang lain ketika jenengan tidak live? Ya, video saya banyak dipakai di tempat lain, tapi barangnya bukan dari barang toko saya yang jual. Oke. Barang apa namanya itu? Harvest itu yang saya jual, tapi yang nanti dikirim itu Harvest Luxury. Oke, Harvest Luxury dalam hal ini sebagai tergugat. Pak Pandi, apa motif Anda menggugat Harvest Luxury? Ya, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Jadi memang harusnya UMKM ini bisa produktif dan bisa kreatif lah gitu. Jadi bukan menggunakan konten orang, cara konten atau cara-cara yang tidak semestinya lah digunakan. Jadi semestinya ya kalau barang itu harus luxury ya dijual aja harus luxury, jujur aja gitu, tanpa niat apapun gitu kan. Jadi supaya pelanggan juga tidak terkecoh. Oke, terima kasih. Bang Zulfi, 1 kata untuk kasus ini? Ya, kita semakin optimis menang ya. Alhamdulillah kesaksian ibu-ibu berdua ini tadi luar biasa, singkat, padat, jelas, dan sinkron dengan bukti-bukti yang kita ajukan. Kesaksian berdua luar biasa, tidak ada grogi sama sekali. Budaris itu siapa? Budaris itu istrinya Pak Pandi. Dia itu apa ini? Ya, saya kan adanya Pak Pandi. Digaji oleh dia kamu? Iya. Nah, DP apa ini ya? Sama pacar Yuris Manto ini ya? Ini loh dikasih DP apa ini ya?
Digaji itu Pak. Sekali saya dapat, kalau saya nggak dapat ada gaji. Ya, kalau sampai Saya pernah jadi model, tapi sekarang sudah tidak lagi. tidak pakai model kalau Iya, saya pernah jadi model untuk pas live streaming. udah kita kan. Soalnya kakek model kita, udah. Nah, itu keterangannya ini ada, Itu tetap digaji dari penggugat. ya tapi part time. Ada bulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara akan ini menerangkan akan mengungkapkan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Ini lumayan ya, 7 tahun. Jadi mau diperiksa satu-satu atau sekaligus? Sekaligus nggak apa-apa. Sekaligus keberatan satu-satu. Kalau satu-satu mana dulu yang di Ya, sing lebih ayu di luar. sing bukan ayu. Ya. Baik, mau menerangkan masalah apa ini? Ayu ini. Bahwa ada pembeli yang bingung membedakan merek Harvest dan Harvest Suri, salah beli gitu yang mulia, gara-gara konten dia dipakai oleh yang lain. Ya, ini ada apa sih antara DP Avandi dengan Fajar Yulis? Ini ada perkara apa ini? Kalau setahu saya tentang merek Bantal. Perusahaan Bantal begitu ya? Ya, Iya. Kalau DP Avandi ini mereknya apa Bantalnya? Harvest. Harvest, tulisannya bagaimana? HARVEST. ST ya. Di atau di sudah didaftarkan ini di Dirjen Haki sana. Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak, karena kan saya tidak, maksudnya kalau administrasi kan saya nggak tahu. Saya cuma dipanggil untuk jadi model live sama Oh, model model video live. saja. Kapan itu? Sejak kapan? Saya kerja di Budaris itu mulai 2021. Budaris itu Depi ya? Istrinya Pak. Oh istrinya ya. Nah, istrinya Depi. Karena Depi ini kayak nama cewek ya. Pak Andi ini ya. Yang Pak Andi. Ya, nah ini ya Pak Andi ini ya. Nah, kapan sampai kerja di Ibu Apandi ini? 2021. 2021. Sampai jadi model ya. Ya. Apa yang sampai kerjakan? Bikin video, foto produk, terus mempromosikan barang lewat aplikasi belanja. Ya. Apa aplikasi belanjanya? Ada TikTok, Shopee, Tokopedia. Ada ya. Terus ada permasalahan apa setelah sampai enak-enak menjadi model? Ada Banyak yang komplain Pak. banyak yang komplain. Iya. Ya, sampai kok tahu. Kan saya yang ini Pak langsung berhubungan sama customer. Pak Slamet, ya komplainnya apa? Mbak, kenapa barangnya begini tidak sama seperti yang di-live-kan? Oh gitu. Nah, apa bedanya? Katanya customer. Tulisannya berbeda, Biasanya berbeda. mirip, tapi barangnya kok nggak sama seperti yang saya pegang, seperti itu Pak. Oke. Kalau sampean harvest tadi ya, Iya. terus yang diterima karyawan atau Terus bagaimana? ada luxurinya. Ada luxury. Iya. Lah enggak sampean tanya, customer sampean yang dapat harvest luxury itu dapat dari mana? Iya, saya tanya kakaknya belanja di mana, Iya. seperti itu. Saya belanjanya mbaknya gitu Pak. Kan wajahnya saya ya Pak, ya maaf ya Pak ya bahasanya. Kan wajahnya saya. Terus diklik. Ternyata kan bukan ke toko saya belinya. Gitu. Jadi kenapa mbaknya yang pegang ini tapi datangnya yang bukan dipegang mbaknya gitu. Begitu aja. Ada komplain itu berapa lama itu ada? Mulai komplain itu di akhir bulan nanti tahun 2022 sampai ke awal tahun 2023. Ya sedikit berkurang Pak, soalnya kan banyak orang yang kayak bener nggak sih ini yang diterima gitu Pak. Kedudukannya ada di mana sih? Harvest itu sampean punya gitu. Perusahaannya PT-nya apa? Terus perusahaannya apa segala macam Saya diproduksi kurang oleh tahu siapa? kalau gitu Pak, karena saya cuma dipanggil buat model sama promosi aja.
setelah diketahui ya, tahu nggak siapa yang memproduksi Harvest Luxury? Nggak tahu. Nggak sampai tanyakan, tanyanya ya dikirim wajah sampai diklik, tapi yang datang adalah Harvest Luxury. Tokonya siapa yang jual nggak tahu. Nggak tahu, karena kan saya mestinya nggak tahu administrasi kantor. Saya cuma dibayar kalau saya datang bikin video atau saya datang menjualkan produk tersebut. Dari mana Harvest Luxury itu? Toko apa gitu nggak? Kan banyak Pak toko di TikTok, di Shopee, banyak sekali tokonya Pak. Kalau Devi Amandini ya, menurut UTT 03 ini pernah dilaporkan di kepolisian. Iya, saya tahu. Iya tahu. Kenapa dilaporkan masalah? Saya tahunya cuma karena merek dibaca. Merek. Terus sampai pengadilan. Setahu saya seperti itu. Apa putusannya? Kurang tahu ya Pak. Nggak tahu ya. Jadi nggak tahu. Sebagai model Iya. yang live di toko Shopee, live-nya di mana? TikTok? Di Shopee, TikTok, iya. Itu atas nama siapa yang live? Karena saya Saudara, Iya. berarti pakai akun saudara. pakai akunnya toko. Pakai akun toko. Nah, kan akun tokonya siapa? Apa nama toko? Ya, Harvest. Harvest, ya kan? Bagaimana bisa toko keranjang kuning itu? Keranjang kuning yang saudara live kan itu kan pasti toko Harvest, Iya. kan? Kalau saya ikut live saudara, ya pasti saya akan mengeklik nih keranjang kuningnya. Pasti nyambungnya ke toko Harvest. Berarti apa yang dijual di toko Harvest kan pasti sudah sesuai dengan yang dipromosikan oleh saudara pada saat live. Nah sekarang saya bingung ketika saudara menyatakan ternyata yang dikirim bukan Harvest tapi Harvest Luxury. Bagaimana bisa? Saya sering loh, kan itu pasti ngeklik ya. Iya. Keranjang kuning itu pasti ngeklik. Saudara live itu pasti ngeklik, Iya. ya kan? Pasti ngekliknya saudara di toko mana live-nya itu? Ternyata kan di toko Harvest, ya kan? Saya ngeklik-klik nih, saya jual nih. Oke, pasti kan order itu masuknya juga di toko Harvest. Tiba-tiba menyambung ke akun orang lain yang menjual Harvest Luxury. Nah, itu yang harus dijelaskan lebih gimana kok bisa sampai kejadian seperti itu. Saya sudah kali ini sekarang Belanjanya itu di live. Nah, belanjanya itu di video. Jadi videonya saya dipakai. Tapi yang itu belanjanya toko saya. Toko saya toko komplain kepada saudara membelinya di akun yang lain yang memakai video saudara. ya. Tuh. Setelah mengetahui itu bagaimana? Apakah saudara membicarakan kepada pemiliknya toko Harvest tadi itu? Ya, kan banyak online. Terus kan otomatis kan saya juga harus tanya kan dia. Mbak ini banyak online, katanya kok barangnya nggak sama. Oh iya, nanti tak lihat dulu. Itu aja. Saudara tidak menyatakan bahwa saudara beli di mana. Saudara waktu saya live saudara klik keranjang kuning yang saya sediakan nggak? Oh, kalau sama pembeli seperti itu Bu. Jadi video. Kalau kakaknya di video dicek lagi Kak, belinya apa benar sudah ditutup Harvest. Nanti kan trackingannya ada. Mengunggah videonya berarti bukan live. Bukan, tapi Bukan, tapi video aja yang berseliweran beranda gitu. Ada produk saudara, tapi yang dijual bukan yang dipamerkan ke saudara. Ya. Terus dipamerkan ke bagaimana? Selaku model. Oh, setelah model ke para customer. Saya tanya dulu, kakaknya belanja di live atau di video? Karena kan saya Teruskan pertanyaan Bapak saudara saksi, apa yang saudara saksi lakukan setelah tahu bahwa tanpa izin saudari foto saudara saksi dipakai oleh orang lain? Apakah itu kan melanggar hak cipta? Apakah sudah ada rencana untuk menggugat hak cipta? awalnya saya pakai tapi nggak tahu Kak gimana Tahu ya? caranya. Iya. Jadi sekali lagi saya ulang lagi ya pertanyaan.
kendali saksi masuk mulai kerja tahun 2021. Iya. Tapi sejak 2021 sampai akhir 2022 belum banyak komplain, belum ada komplain ya. Iya. Komplain itu baru muncul di akhir 2022. Apa Iya. betul begitu? Betul. Betul begitu ya. Sampai sekarang masih ada komplain? Kalau sekarang sudah tidak ada. Dalam komplain yang muncul pada saat saudari live, saksi live muncul chat ya, komplain ya. Apakah di situ pernah disebutkan kok yang saya terima Harvest Luxury Mbak? Ada nggak? Ada. Ada, banyak. Banyak. Ketika saksi tadi menerangkan ada yang memakai video saksi di akun jual beli online, Iya. saksi tahu itu apa nama? Saya nggak tahu. Apakah saksi pernah melakukan pelacakan siapa akun ini? Enggak. Video saksi digunakan sebagai model di media online jual beli lain. Yang saya tanyakan, apakah saksi pernah memberikan peringatan kepada yang memakai siapa akun yang menggunakan model saksi? Pernah nggak diperingatkan oleh saksi? Enggak. Kan kalau kita di sosial media online jual beli itu kan ada info atau apa? Pernah nggak saksi info ke yang bersangkutan? Enggak, karena saya kan nggak tahu administrasinya. Saya cuma dibayar buat jadi model sama hasil aja. Berarti saksi tidak tahu kebenaran videonya ini ada atau tidak, saksi tidak pernah melacak. Tahu, karena saya lihat juga saya sendiri. Yang nama akunnya apa? Kalau saksi tahu nama akunnya apa? Tahu, Pak. Maksudnya saya cuma screenshot, saya tunjukkan lomba ini kan bukan toko kita. Oke. Berarti dan saksi juga tidak pernah merek yang sama, dua merek yang mirip atau sama, pokoknya bisa membingungkan. Berarti memang banyak konsumen yang bingung ya sejak akhir fokus kita di situ. Iya. Ya, terima kasih. Betul. Baik. Ada keterangan lain? Bergabung di Harvest tahun 2002, tepatnya di bulan September. Iya. Kerjaan sampai model di akun TikTok itu Iya. ya. Akunnya apa namanya? Harvest. Harvest. Saya Harvest. Ya. Yang sampai promosikan adalah produk Harvest. apa berupa apa bantal Bantal. ya. Bantal. Tulisannya bagaimana? HARVESP. ST ya. Iya. Jadi selain itu ada Harvest. Kalau waktu saya ngeliat dulu, saya jual bantal Harvest. Harvest itu ada ya. Dari Avandi dengan Pak Jardinis ada. Saya kurang mengerti yang mulia, tapi waktu dulu saya bergabung di Harvest bulan September, saya mulai ada di September tahun? Kenapa? September tahun 2022. 22. Iya. Nah, terus Jadi waktu saya nge-live streaming itu di bulan Desember sampai bulan-bulan berikutnya itu saya sering banyak yang masuk komen gitu, kalau Mbak saya beli barangnya tapi kok yang dikirim beda gitu. kirim di komen ya. Iya. Kalau barang yang dikirim ke dia, Waktu dulu belum. belum. Iya. Apa yang dikirim apa mereka? Bagus suri katanya. Suri. Iya. Terus kami bilang kalau produk yang dibeli di toko kami bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti atau refund uang gitu. Tapi mohon maaf kalau tidak ada di tempat kami, kita tidak bertanggung jawab gitu. Terus setelah ditelusuri Saya menemukan video saya itu diambil untuk di apa Pak ya. Jadi saya kan ada videonya buat konten, tapi video saya dipakai dimasukkan ke yang kuning orang lain gitu. Jadi waktu mereka beli, yang dikirimkan bukan barang kami gitu, bukan barang Harvest. jadi komplain video sampean Iya, itu. Tapi iya. yang jual bukan Harvest tapi ada Iya, Luxury. iya. Jadi ini customer Sampai saya- tahunya dari mana tahu ini? Ya itu dari kan kalau kita nyari produk itu kan akhirnya kan yang ke FYP produk itu Pak. Gitu. Jadi akhirnya loh ini kan video saya tapi kan yang filmnya kok bukan saya gitu. Iya. Sampai telusuri begitu. Iya, iya. Saya sama teman-teman lagi itu kok banyak komen masuk katanya beli barang kita tapi kok yang dikirim bukan gitu. Akhirnya keluar videonya. Setelah ada katakan Harvest dan Harvest
tulisan, apa bentuk, apa lain sebagainya? Kalau sepertinya yang saya lihat dulu ya sama gitu, nggak dari kain, dari plastik sama. Sama. Iya. Bentuknya sama juga. Iya. Materialnya ada perbedaan mungkin, yang satu dari bulu angsa, satu dari apa, gitu ada nggak? Kalau untuk pemegang langsung waktu itu saya belum, jadi lihat dari video. Iya, tapi kalau dilihat dengan seksama sih sama gitu. Iya, pastinya sama, bentuk bantalnya sama. Gitu aja, iya. Tapi waktu saya live ya itu kan bagian dari tanggung jawab saya untuk menyampaikan produk yang saya jual. Jadi nggak tahu ya apakah sudah didaftar atau apa dan lain sebagainya, nggak tahu. Tidak tahu ya. Kalau Harvest Luxury tahu nggak sudah didaftar atau enggak? Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Kalau setelah Ya Bapak Ibu dari sini mungkin. mana bapaknya kan empat ini bapaknya itu lagi ini empat. Saya kurang tahu, tapi waktu kalau saya live ya saya merasa saya di serasa begitu. Kenapa Mbak kok barangnya beda? Kalau untuk kerugiannya Bapak dari apa sendiri saya Nggak tahu ya. nggak tahu ya. Namanya itulah di live-nya saudara itu mengetahui ya bahwa yang dia terima itu bukan harvest yang saudara promosikan, tetapi harvest luxury. Mengetahui perbedaan, sadar bahwa oh ini bukan produk harvest, ini harvest luxury. Mengetahui. Ya begini, anak saya ya. Jadi kan saya live nih, kan saya melihatkan barang tersebut. Nah orang kan bisa membeli produk tersebut di luar live. Nah setahunya orang-orang mungkin saya melihatkan bantal itu, tapi keadaan kuningnya beda. Jadi mungkin beliau itu langsung CEO saja. Iya, jadi konsumen-konsumen yang protes. Diterima yang beli itu tidak sama, beda. Yang saudara lainkan harvest, tapi dia tidak menerimanya. Harvest itu berarti mengerti ya perbedaan. Beda ini harvest sama harvest itu mengerti. Tentang itu beda. Setelah diperhatikan baik-baik, gitu ya. Tapi pada saat mereka menonton video saudara yang diambil oleh orang lain, video orang lain, mereka tidak menyadari ya bahwa ini adalah akun lain atau bantal yang lain, harvest yang lain. Awalnya tidak menyadari ya. Menyadarinya baru setelah menerima begitu. Standarisasi kan sekarang tidak bekerja lagi dengan Garis atau dengan Pak Devi Andi. Mengapa bisa begitu? Jadi saya tidak lagi bergabung dari bagian harvest di bulan Oktober tahun 2024 karena saya mempunyai anak putra saya yang nomor 2 kebetulan ABK berkebutuhan khusus jadi harus menjalani terapi. Saya sering izin mengantarkan anak saya terapi dan saya diizinkan sekali kalau misalnya mau mengantar anak terapi boleh silakan, tidak datang untuk live tidak apa-apa. Tapi saya sebagai ini sungkan ya Pak lama-lama, terus kasihan juga sama teman tim live saya gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan harvest di bulan Oktober tahun 2024. Saksi tahu nggak nama akun yang menggunakan video saksi untuk jualan di yang tidak jual beli online itu tahu nggak? Tidak tahu, tapi video ya karena saya tidak ini ya, tidak mencari tahu atau apa, cuma videonya itu muncul, dia pernah di screenshot kok ada dulu. Dan saksi tidak melakukan penelusuran. Tidak, karena saya kan ini ya Pak ya, saya kan di situ hanya datang untuk ngeles, jadi untuk lebih tahu, kita ingin tahu rasa tahu dalam tidak itu ya. Berikutnya ketika ada komplain seperti itu, saya tahu saksi ada nggak dari perusahaan saksi pekerjaan? Ya. Mas Devi ya. Ya. Sama Bu Devi itu Ya. melakukan peringatan kepada oknum ini ada nggak? Yang bilang, Tidak, selama saya di situ saya belum ini, jadi saya ya live aja, selesai live saya pulang. tapi terus saksi saya
pidana atas saudara DP kan sudah berjalan 2 tahun yang lalu ya. Artinya posisi saksi ini masih bekerja di sana kan? Iya, iya. Nah, di saat yang sama saksi juga banyak komplain dari Pak Iya, sebenarnya iya. usuri yang Iya. gitu. Artinya dari banyaknya komplain tentu merugikan saksi ya. Iya, Saksi iya. merasa kecewa. Iya, iya. Tentunya melaporkan kepada saudara DP atau Iya, saudara iya. siapa istrinya tadi? Daris ya. Nah, dari komplain saudara kepada saudara Daris maupun saudara Debbie, tanggapannya apa? Ya kan saya bilang, Pak, tuh ini ada yang komplain, ini barangnya beda gitu. Terus, oh ya nanti ini dicari tahu dulu gitu. Tapi kan habis saya menyampaikan saya pulang. Terus tidak ada tindak lanjut dari komplain saudara? Dari komplain saudara tidak ada tindak lanjut dari Sepertinya saudara? ada, tapi kan saya sebagai apa ya Pak? Kenapa Anda tidak dapat mengkomplain pada saat sidang-sidang pidana itu muncul bahwa saksi tadi juga melihat bahwa saudara Debbie dipermasalahkan terkait merek dan itu. Artinya pernah juga terbesit apa enggak di saudara saksi bahwa oh berarti yang mereknya yang punya saya yang saya selama ini saya kampanyekan yang saya online kan itu belum terdaftar, nggak ada anggapan seperti itu. Saya ada dikasih penjelasan sama Bu Daris bahwa dari awal dulu yang mendesain Bu Daris. Jadi merek ini saya yang buat Mbak Lulu, desainnya saya yang buat, ini ada sejarahnya buat saya dikasih tahu seperti itu. Tapi saya tidak ada berpikir saya ingin tahu lebih dalam kecuali Bu Daris menerangkan gitu. Ya saya masih ingat betul Bu Daris nangis, Mbak ini loh saya yang buat mereknya, saya yang desain gitu. Iya. Artinya tidak muncul pertanyaan di dalam saudara. Di saat yang sama dia dilaporkan pidana atas masalah merek, tapi di satu sisi katanya dia dikomplain, banyak komplain atas mereknya. Harusnya kalau dia posisi benar, pada saat itu tentu dia menindaklanjuti dengan melakukan somasi atau melapor atau gimana, tapi tidak ada. Pada saat itu tidak pernah mereka melakukan. Sepertinya ada, tapi saya tidak. Sepertinya ada itu apa contohnya? Ya mungkin ada tindakan, tapi kan saya kan sebatas Oh. datang untuk Tidak live tahu gitu loh berarti Pak. ya? Iya, tidak Jadi tahu. artinya langsung tidak ada seperti tindakan itu. yang Iya. saudara tahu ya? Tidak, saya tidak tahu kalau ada tindakan. Oke, Seperti cukup itu. sementara ya. Iya. Ada ini nggak budget nggak waktu makan Kalau dulu waktu saya bergabung di Lantos, yang nonton banyak, jadi Bu Dari sama Pak Fandi tidak harus dapat sekian-sekian tidak. Jadi saya datang kalau misalnya yang beli banyak ya alhamdulillah, kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Saya tetap tetap menjalankan itu. Tidak ada Mbak harus dapat sekian atau yang tidak ada tekanan dari beliau untuk saya harus target gitu. terus untuk banyaknya komplain itu kan berartinya beli di toko yang di luar nggak rekomendasikan Iya, 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 kan itu iya. nah itu apakah sudah ditanyain kan biasanya ada histori berapa dia pernah jumlah tokonya ada berapa penjualannya terus ada video juga kan Iya, biasanya ada iya, iya. kan kalau bilang banyak kan lebih dari 10 atau berapa 5 dengan toko yang sama dengan kesalahan yang sama gitu atau beda-beda Ya, jadi begini, kadang orang masuk ke live kita komplain, tapi setelah kita kasih jawaban ada orang itu yang kayak mutung kecewa gitu loh Pak, terus tidak balik lagi. Jadi kita tadi apa ya solusinya apa gitu, kadang kita juga yang di komplainnya ini pengen tahu lah paling tidak produknya apa yang dikirim gitu, kadang tidak ada. Habis masuk di live kita kasih penjelasan terus kayak mutung gitu, kayak tidak masuk lagi gitu aja. Jadi kita makanya nyari-nyari browsing video, nah itu saya menemukan video saya dipakai orang lain untuk menjual bantal merek Harvest Luxury ada. terus untuk video kalau di COVID di toko yang lain apakah maaf ya ini Ya. mungkin apa kalau buat toko dengan video yang lama atau video yang sama itu kan biasanya ada banner atau apa karena kategori video sama sebenarnya atau gimana nggak ada ya Nggak ada. bisa ya Itu kan dari pihak ininya Pak, Ininya ya. e-commerce-nya ya, iya. Yang punya wewenang untuk itu kan e-commerce-nya ya. yang jelas saksi itu melakukan penjualan di live itu kan pertama kan pastinya ingin mendapatkan penjualan enggak
telusuri ya, siapa yang sebelah kan gitu loh. Iya. Siapa yang ngomongin gitu, Iya. ya kan. Ya, itu saya yang kurang tahu. Belum tahu ya. Mungkin harvest. Nah, tentunya model itu ada semacam apa ya, perikatan profesional apa enggak sih? Iya. Nah, ada perikatan profesional. Artinya misalkan saya menerima iklan A, saya harus memastikan nih bahwa produk yang saya jual ini tuh legalitasnya jelas, produknya benar. Sampai seperti itu apa tidak? Tidak, Pak. Berarti Anda tidak Iya. menjalankan Kalau ini ya, kita kembali ke laptop ya. Nah, gitu ya. Jangan melebar kemana-mana ya. Nah, dan saya fokus tinggal fokus sedikit. Jadi hanya awalnya memastikan bahwa dia jangan dari pojok sana ya. dan saya hanya memastikan bahwa saudara saksi mengetahui apa enggak? Saya rasa sudah produk cukup, harvest ya. itu belum terdaftar ketika saudara bekerja. Atau Anda sudah memastikan apa enggak Pak Kapolri bekerja sebagai karyawan di harvest? Jadi saudara tahu bahwa Nah, sudah. Ya, nah, patut dikasih garis tegas ya antara merek dengan PHI gitu ya. Ini bekerja dengan segala macam, harus sampai banyak PHI-nya, makanya sidangnya dari pojok sana PHI. Ya, yang kita periksa di sini adalah perkara merek harvest yang dipermasalahkan oleh ya fokus itulah ya, bukan kami majelis untuk batasi bukan, tapi fokus ke kalau tanya kemana-mana segala macam, kalau tidak mengenai ini ya percuma, bisa waktu sampai dari sini. Ya, Izin yang mulia, satu pertanyaan yang mulia. sebentar dulu. Ya, jangan pemasaran itu nanti udah ekonomi lagi yang gitu ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya mau mengingatkan saksi lagi. Tadi sebagai saksi menyampaikan bahwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Debi dan Saudari setelah mengetahui video bahwa Pak Debi Afandi penggugat pernah melaporkan Harvest Luxury yang mengaku sebagai Harvest original, melaporkan ke Shopee dan di take down. Pernah nggak? Dan Shopee melakukan take down. Izin keberatan diarahkan oleh kuasa hukum penggugat. Ya, semuanya tidak layak. Ya nanti kita lah yang akan menyaring ya, kita ya mempertimbangkan segala macam. Ada satu lagi kalau boleh yang mulia. Itu berapa yang ditutup? 12. Dan Zulfi Satria dan kasus Harvest dan dua saksi yang hari ini hadir di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dari Jatim.